Jadi saya kira nanti pengujiannya akan ada di tanggal 16 November. Nanti Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi akan melihat dari Bali, ya. Sementara nanti keretanya itu akan berjalan dari stasiun Padalarang, stasiun Tegaluar ya. Jadi nanti akan lewat video conference ya. Tapi saya kira ini salah satu milestone yang sangat penting ya untuk penyelesaian proyek ini. Targetnya sendiri proyek ini akan bisa beroperasi di Juni 2023 ya. Juni 2023. Ya, jadi pertengahan tahun depan lah. Ya, ini masih ada beberapa hal konstruksi yang akan kita bereskan, tapi so far ya kendalanya sudah bisa di atas. Oke, nah ini yang juga menarik Pak Seto untuk didiskusikan adalah KCJB ini mau ke Surabaya Pak. Ya kan, awalnya ini niatnya adalah Jakarta-Surabaya, dan ada juga Jakarta-Bandung, bukan Jakarta-Bandung-Surabaya. Nah, kira-kira nih nanti ketika Jakarta-Surabaya ini tereksekusi, apakah akan digarap oleh China lagi atau ada possibility untuk Jepang, Pak? Ya. Ini boleh diceritakan gambarannya seperti apa? Saya kira yang pertama ya Mbak, fokus kita sekarang menyelesaikan yang Jakarta-Bandung. Karena ini kan pekerjaan yang menurut saya sangat besar ya, ini mega project ya, investasinya juga sangat besar. Nah, saya kira untuk ke Bandung Surabaya hal yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan studi secara mendalam. Ya, studi, dan ini membutuhkan waktu yang saya kira tidak singkat ya. Studi yang mendalam ini nanti meliputi jalurnya kita harus lewatkan mana. Yang kedua terkait dengan kondisi tanahnya ya. Di jalur Jakarta-Bandung kemarin pengalaman kita memang kita menemukan beberapa kondisi tanah yang pembangunannya harus membutuhkan treatment khusus gitu. Nah, setelah itu kan baru kita hitung, oke, biaya pembebasan lahannya seperti apa, biaya pembangunannya seperti apa gitu. Jadi studi ini harus dilakukan secara mendetail dan mendalam, dan yang paling penting juga kita harus lakukan secara independen. Artinya ya kita harus pilih konsultan-konsultannya atau pihak-pihak yang terlibat ini benar-benar tidak memiliki interest-interest yang lain-lain selain juga bahwa ini harus jadi untuk kepentingan Indonesia yang terbaik gitu. Nah, ini membutuhkan waktu yang tidak singkat menurut pendapat kami. Jadi memang kalau perencanaan jangka panjangnya ke arah Surabaya ya kita harus mulai lakukan studinya. Mungkin nanti setelah proyek KCJB-nya selesai gitu ya, kita fokus di sana. Nanti kemudian ketika studinya sudah selesai kita akan bisa hitung, barulah kemudian kita akan tawarkan ke siapa saja yang terbaik. Jadi menurut saya ya kalau memang Cina sudah membangun, dia memberikan tawaran yang terbaik, ya boleh gitu. Tapi harus ada proses yang transparan, ya, yang accountable untuk dalam memilih partner ini. Oke. Pak, ini mungkin pertanyaan bukan hanya muncul di benak saya, tapi juga muncul di masyarakat. Sebenarnya dengan, katakanlah ya KCJB ini tahu-tahu yang menang adalah China lagi gitu ya. Jadi kerjasama Indonesia tuh akan semakin banyak dengan China, yang memang sebenarnya mitra dagang terbesar Indonesia adalah China begitu. Muncul banyak asumsi lagi dengan seringnya atau banyaknya kerjasama Indonesia dengan China, maka take and give kita dengan China akan semakin banyak. Maka akan membuka peluang lebih banyak lagi tenaga kerja asing di dalam negeri atau hal-hal yang juga sangat-sangat menguntungkan China. Nah, bagaimana nih melihat hal ini? Apa yang bisa diluruskan kepada masyarakat Indonesia? Iya, pertama sih gini ya, saya ambil contoh yang di nikel ini ya. Di nikel ini Mbak, dalam 2-3 tahun terakhir pemain-pemain lokal pun bermunculan ya dalam membuat smelter. Misalnya ada Harita yang di Obi, terus Jarum juga ada masuk ke sini gitu ya. Terus ada Ceria gitu ya. Perusahaan Prancis, Eramet, BASF yang dari Jerman, itu semua juga masuk gitu. Jadi ya kita sih sebenarnya prinsipnya welcome kepada siapa aja. Asalkan kerjasama ini sama-sama menguntungkan buat Indonesia dan buat partner. Dan dia juga harus mematuhi tadi persyaratannya. 1, teknologi transfer. Yang kedua, aspek lingkungannya juga harus mereka perhatikan. Yang ketiga, dia harus bawa teknologi yang terbaik gitu. Jangan teknologi kelas 2 atau kelas 3 yang bawa ke Indonesia. Jadi prinsipnya ketika kita tahu prinsip-prinsip bahwa oke, ini adalah hal-hal yang harus kita perjuangkan. Ya, dan ini yang kita yakini baik buat negara. Buat kita gitu ya. Dan ketika investor mau masuk, ya kalau ini dia nggak bisa sepakat ya kita nggak bisa say yes gitu. Jadi saya kira dengan siapa saja ya ketika pengalaman kami bernegosiasi ya kita harus jangan mau dibodoh-bodohin gitu ya, diiming-imingin sesuatu yang nggak visible gitu ya, atau nggak tepat gitu ya. Dengan siapapun ya. Jadi bukan hanya ini ya, oh ini Cina, dia begini, ini Jepang, enggak. Pengalaman saya Pak dengan Cina, dengan Jepang, dengan Eropa, ya kalau kita bisa dikadalin gitu ya bahasanya, ya mereka akan lakukan itu. Jadi kita harus benar-benar
pandai, kita harus benar-benar melihat apa yang kita mau, apa kekuatan kita, apa daya tawar kita, dan ini yang kemudian kita negosiasikan. Oke. Dan kita beralih ke isu lain juga Pak. Ini terkait dengan pertemuan Luhut dengan Elon Musk. Nah ini apa nih Pak kabar lanjutannya? Kok pertemuan aja, kopdar aja nih Pak kayaknya. Iya, saya kira ini masih berprogres ya Pak. Saya besok juga ada conference call sama mereka ya, besok pagi. Jadi memang ada istilahnya kalau di dalam perjanjian kita ya, mereka mau investasi ada namanya non-disclosure agreement. Memang kita tidak bisa mengungkapkan apa hal-hal yang akan mereka lakukan, diskusinya seperti apa gitu ya. Jadi ya memang nggak banyak yang kelihatan yang bisa diceritakan ke publik. Tapi yang saya bisa sampaikan, saya kira diskusi kami berprogres dengan baik ya. Tidak ada maksudnya oke stop sama sekali itu enggak. Karena kan memang ya kita tahu juga Tesla tentu saja mereka kan baru saja menyelesaikan pembangunan pabrik mobil mereka yang ada di Texas ya, Austin. Terus di Eropa mereka juga baru menyelesaikan yang di Berlin dan sepertinya juga masih ada kendala di sana. Jadi kita juga perlu memahami concern-concern dari mereka. Tapi ya so far sih diskusinya masih berjalan dengan baik dan sangat Jadi pasti ada ya Pak? konstruktif. Pasti ada Pak? Ya insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Kita lagi berjuang gitu. Karena saya kira kompetisinya dengan negara-negara lain juga cukup ya kuat ya. Jadi kita juga harus fight gitu. Oke, Pak lanjutkan lagi Pak. Tadi yang terkait di Morowali ini akan ada apa dan kaitannya dengan baterai listrik ini seperti apa nih Pak yang di Morowali? Jadi saya kira ekosistem yang akan kita bangun ini bukan hanya di Morowali ya, tapi nanti ada di Wedabe, ada di Konawe gitu ya, ada di Pomala gitu ya. Sekarang kita mengembangkan teknologi pengolahan biji nikel kadar rendah. Jadi kalau kita bikin besi baja, itu kan bahannya biji nikel kadar tinggi ya, yang di atas 1,8, 1,7, yang menggunakan proses RKEF, pyrometalurgi. Nah, sekarang yang dikembangkan itu yang saya kira sudah berhasil, sudah ada 3 pabriknya, itu untuk mengolah biji nikel kadar rendah. Nah, ini tadi menjadi bahan baku baterai tadi, ada namanya MHP, mixed hydrate precipitate, nanti jadi nikel sulfat gitu ya, jadi prekursor. Kemudian prekursor jadi katoda nanti digabungin sama anoda akan menjadi baterai sel gitu ya, dan kemudian menjadi baterai pack. Nah yang menarik ya perkembangan terakhir, saya kira untuk yang tadi ya, untuk yang pabrik pengolahan biji nikel menjadi baterai kita pipeline-nya cukup signifikan Mbak. Kalau saya hitung sampai 2 sampai 3 tahun ke depan itu angkanya berkisar sekitar $19 miliar. Ada kurang lebih 18 proyek ya yang berjalan. Itu di luar tadi ya investasinya LG dan CATL dengan Antam ya. Jadi itu di luar ya. Jadi cukup signifikan investasi di baterainya. Nah, yang menarik juga adalah ada satu investasi di anoda ya. Anoda ini menarik karena kita sebenarnya nggak punya bahan bakunya sama sekali. Bahan bakunya itu adalah grafit ya. Kita nggak punya. Baik dari alam ataupun dari petrochemical, tapi dia mau masuk ke Indonesia. Alasannya kenapa? Karena dia melihat ekosistem baterai yang kita bangun ini sudah mulai tumbuh gitu dan besar gitu ya. Jadi mereka ngelihat ya udah sekalian saja saya bikin anodanya di sini gitu. Oke.